Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem pengukuran geometri. Kali ini adalah berbicara tentang segitiga. Nah, contoh yang akan kita bahas bagaimana mencari panjang salah satu sisi segitiga dengan kesebangunan segitiga tersebut. Contoh. Misalkan ada segitiga seperti gambar berikut. Dengan panjang ini sisinya 4, yang ini 8. Kemudian yang ini sisinya 10, yang ini Q, yang ini sisinya 5,5, dan ini sisinya P. Pertanyaannya adalah berapa nilai dari P dan Q? Oke. Nah, dari gambar ini kita lihat bahwa misalkan kita buat ini adalah titik A, B, C, D, E, F, G. Kita lihat, maka ada beberapa segitiga yang terlihat pada gambar berikut ini. Nah, kalau kita lihat, ambil salah satu untuk menentukan nilai Q, kita pecah terlebih dahulu segitiga AFEGB. Nah, ini A, ini nilainya panjangnya sisinya 4, yang ini 8. Kemudian ini Q dan ini 10. Ini A, ini B, ini F, ini G, dan ini E. Nah, ini terlebih dahulu kita ingin mencari nilai Q. Oke, dari gambar ini kita bisa, ini merupakan gambar segitiga kesebangunan ya, bahwa ada dua segitiga, kita pecahkan segitiganya ini menjadi dua segitiga yang sebangun. Yang satu, ini skalanya saya perkecil gambar segitiganya biar terlihat. Yang pertama adalah segitiga dari F, GE, yang ini nilainya 8 dan ini nilainya 10. Ini segitiga F, GE. Dan yang satu lagi kita buat di bawah. Ini segitiga A, B, dan E. Oke. Nah, dua segitiga ini merupakan segitiga yang sebangun. Di mana segitiga sebangun itu adalah perbandingan antara sisi-sisinya itu sama ya. Jadi dengan prinsip kesebangunan kita bisa mencari nilai dari Q ini. Nah, artinya bahwa kita bandingkan dari gambar, kita bisa mencari nilai Q, yang mana itu Q tadi nanti di sini ya. Kalau kita tuliskan
Kalau dia AE itu berarti panjang AE adalah 4 tambah 8. Panjang AE adalah 4 tambah 8. Oke, sedangkan panjang BE itu ini adik-adik sekalian perhatikan, BE itu panjangnya adalah Q tambah 10. Oke. Oke ya. Nah, dengan prinsip kesebangunan kita bisa mencari perbandingannya, yaitu perbandingan antara AF ya, AF dibandingkan dengan ini ya, perhatikan adik-adik, AF dibandingkan dengan AE, AF dibandingkan dengan AE ini akan sama dengan perbandingan BG dibandingkan dengan BE. Nah, maka kita tulis nilai dari masing-masing sisinya ya. AF, kita lihat AF ini nilainya adalah 4. Kemudian AE, kita perhatikan gambar yang kedua, AE ini adalah panjangnya 4 tambah 8. 4 tambah 8 adalah 2. Oke, 12. Sama dengan BG, panjang BG di sini adalah Q. Dibandingkan dengan kemudian panjang BE itu adalah Q ditambah 10. Oke, kemudian kita kali silang ya. 4 kali Q, 4Q ditambah 4 kali 10, 40 sama dengan 12 kali Q, 12Q. Maka hasilnya 40 sama dengan 12Q kurang 4Q. Nah, 12Q kurang 4Q itu sama dengan 8Q. Ini 40, maka Q-nya nilainya adalah 5. 40 dibagi 8. Jadi hasilnya kita sudah dapat panjang sisi Q adalah 5. Nah, dengan cara yang sama kita akan mendapatkan nilai P. Oke? Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat kesebangunan antara BG. Jadi perbandingan antara BG, karena ini juga sebangun ya, karena ini sejajar, garis BC dan GD sejajar, maka ini kita bisa menggunakan prinsip kesebangunan bahwa perbandingan antara BG dan BE itu sama dengan CD bandingkan dengan CE. Oke ya adik-adik. Nah, segitiganya. Oke. BG kita lihat di sini adalah Q. Nilai Q tadi sudah dapat yaitu 5. Kemudian BE, BE berarti adalah BG tambah GE. BG tadi 5, GE 10 berarti panjangnya adalah 15. Oke. CD di sini adalah panjangnya 5,5 per panjang CE itu adalah 5,5 ditambah P. Oke. Nah, ini sebelum kita sederhanakan kali silang, boleh juga sebenarnya kita bagikan terlebih dahulu agar lebih sederhana. Ya, ini kita bagikan 5. Bagi 5 hasilnya 1. Ini bagi 5 hasilnya 1,1. Jadi 1 per 15 sama dengan 1,1 dibagi 5,5 tambah P. Baru kita kalikan. 5,5 tambah P kali 1 adalah 5,5 tambah P. Sama dengan 15 kali 1,1 itu adalah 16,5. Sehingga P dapat kita cari 16,5 dikurang 5,5. Berapa 16,5 dikurang 5,5? Ya, jawabannya adalah 11. Jadi dapat nilai P dengan menggunakan prinsip perbandingan karena segitiga kesebangunan. Oke adik-adik sekalian,
saya berharap adik-adik bisa memahami persoalan tentang segitiga kesebangunan. Oke? Nah, kemudian contoh yang kedua kita lanjutkan adalah contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua kita lanjutkan adalah ada titik D, E, dan F merupakan titik-titik singgung lingkaran dalam sebuah segitiga ABC. Jadi kita buat segitiga ABC. A, B, dan C memiliki lingkaran dalam seperti ini kita katakan, dan menyinggung. Ini lingkaran dalamnya. Oke. Segitiga ABC dengan titik D, E, F adalah titik singgung lingkaran dalamnya. Oke. D, E, F. Jadi kita buat di sini ini titik. Kita buatkan dulu singgungnya. Nah, titik singgung itu adalah titik di mana garis singgung terhadap lingkaran itu tegak lurus ya. Ini kita cari tegak lurusnya. Yang ini. Oke. Nah, ini titik D. Kemudian titik E dan titik F merupakan titik singgung lingkaran dalam sebuah segitiga berturut-turut pada sisi AB, BC, dan CA atau AC dengan panjang AB sama dengan 40 cm. Nah, ini kita buat panjangnya 40 cm. Karena ini adalah di depan titik C, maka ini kita buat panjang C. Kemudian panjang BC 42. Nah, ini panjang BC 42 cm. Karena ini di depan titik A, maka ini kita buat adalah panjang sisi A. Kemudian AC 26 cm. Ini 26 cm. Dan ini adalah di depan titik B. Maka ini panjang sisinya namanya B. Oke, pertanyaannya adalah hitunglah jarak titik-titik sudut segitiga tersebut ke titik-titik singgungnya yang bersangkutan. Jadi, ini ditanya. Yang ditanya adalah jarak titik-titik segitiga, ini titik segitiga, terhadap singgungnya. Nah, jadi, jarak titik ke titik singgung. Nah, ini pertanyaannya. Jarak titik ke titik singgung. Nah, yaitu AD, AF, FC, CE, EB, dan BD. Nah, pertama sekali untuk segitiga dengan lingkaran dalam itu artinya ini merupakan segitiga membagi. Nah, ya. Ini kita buat dulu garis baginya. Oke, nah, ini garis bagi yaitu membagi segitiga dengan dua buah sudut yang sama. Oke, ini secara gambar saja ya. Kemudian yang terakhir, oke, ini segitiga. Namanya ini adalah garis bagi. Kita tuliskan di sini titik garis baginya itu adalah ini D aksen, yang ini E aksen, dan ini F aksen. Nah, oke. Nah, pertama sekali kita cari dulu jari-jari lingkaran dalamnya. Ini jari-jari lingkaran dalamnya yang nilainya sama. Untuk menentukan jari-jari lingkaran itu bisa kita menggunakan persamaan R sama dengan
luas segitiga dibagi dengan S. Nah, apa itu S? Nah, S itu sendiri adalah keliling dari segitiga atau jumlah seluruh sisi-sisi segitiga dibagi 2. Oke, kita cari ini terlebih dahulu ya. A tambah B tambah C dibagi 2. Oke, A nilainya adalah 42 ditambah B nilainya 26 dan C nilainya 40 dibagi 2. Maka nilai S adik-adik berapa? 42 tambah 26, 68 ditambah dengan 40, 68 tambah 40, 108 bagi 2. Hasilnya adalah 54 cm. Oke, sedangkan mencari luas itu adalah dengan materi nanti kalau adik-adik sudah baca materi kita pada kali ini untuk segitiga ini, untuk mencari luas kita bisa dapatkan yaitu akar dari S kalikan S kurang A, S kurang B, dan S kurang C. Oke, mari kita masukkan nilai masing-masing. Maka luasnya adalah akar. S-nya adalah 54. Kemudian S kurang A, A-nya 42. 54 dikurang 42 itu adalah 12. Kemudian S kurang B, 54 kurang 26 itu adalah 28 ya. Oke. Kemudian 54 dikurang 40, 54 dikurang 40 itu adalah 14. Oke ya. Oke, ini berapa ini akarnya? Nah, kita pecahkan masing-masing dulu ya biar lebih sederhana ya. Oke. 54 itu bisa kita buat 9 kali 6. Oke. 12 itu bisa kita buat adalah 4 kali 3. 28 itu 7 kali 4. Sedangkan 14 itu adalah 7 kali 2. Oke. Nah, kita cari hasilnya ya adik-adik. Yang kita perhatikan ini ya. 7 kali 7, 49. Maka akar dari 49, akarnya ya adalah 7. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Oke. 3 kali 2 hasilnya 6. Ini 6. Berarti 6 kali 6, 36. Akar dari 36 adalah 6. Oke. 1. Kemudian ini 4 dengan 4. 4 kali 4, 16. Akar 16 adalah 4. Dan terakhir adalah akar dari 9. Akar 9 berapa? Oh ya. Akar 9 adalah 3. Oke, dikalikan hasilnya 4 kali 3, 12. 12 kali 6, 72. 72 kali 7 adalah 504 ya. 504 cm kuadrat. Oke, maka didapatkan bahwa L-nya, ya, kita substitusi dua-duanya ya adik-adik. Ini ke sini dan ini. Maka hasilnya 504 dibagi dengan 54. Ini nanti hasilnya sekitar 9,3333 ya. Adik, 9,333. 9,333. Oke. Nah, setelah dapat panjang jari-jari dari lingkaran dalamnya, maka kita bisa menentukan sudut AD-nya. Nah, terlebih dahulu kita cari berapa sih sudut titik-titik atau kali-kali atau kotak-kotak. Salah satunya misalkan kita ambil sudut yang ini ya. Sudut kali-kali ini titik-titik ya, sudut A. Nah, ada salah satu persamaan dalam segitiga ini dengan menggunakan perkalian vektor, akan kita dapatkan bahwa A kuadrat sama dengan
B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali BC kosinus sudut antara sisi B dan sisi C. Sisi B dan sisi C itu sudut yang terbentuk adalah sudut A. Berarti ini kosinus A. Oke, kita masukkan nilainya. A kuadrat ini deh 42 ya. 42 kuadrat. Kemudian B kuadrat sama dengan 26 kuadrat. Tambah C-nya 40 kuadrat. Kurang 2 dikali 26 dikali 40 kosinus sudut A. Nah, ini hasilnya ya ini bisa menggunakan kalkulator juga boleh ya kalau adik-adik tidak mau mengalihkannya dengan secara manual, atau secara manual nanti bisa kita dapatkan ini 1764 26 kali 26 itu 676 ditambah 40 kali 40 1600, ini 2080 kosinus sudut A. Oke, nanti ini kita pindahkan ya. 1764 kurang 676 kurang 1600. Nanti dapatnya ini adalah minus 812 sama dengan minus 2080 kosinus sudut A. Maka ini pindah jadi 812 dibagi 2080 ini kosinus sudut A. Nanti kita akan mendapatkan bahwa sudut A itu adalah arkus dari nilai kosinus 812 per 2080. Nanti hasilnya adalah 75,75 derajat. Ini dapat sudut A. Nah, ketika kita sudah dapat sudut A, kita bisa menentukan nilai dari AD dengan menggunakan segitiga. Oke ya, ini segitiga. Yang pada titik singgungnya ini adalah D, yang ini tadi A, yang ini adalah O. Kita katakan ini titik pusatnya adalah O. Nah, yang ini sudutnya adalah setengah, karena garis bagi ini adalah garis yang membagi dua buah sudut sama besar. Oke, maka ini sudut A 75,75 di 75,75 kita bagikan 2, maka itu sudutnya 37,875 ya. 37 ini 37,875 derajat. Oke. Dengan menggunakan ini R ya, jari-jari lingkarannya ini AD. Nah, kita bisa menggunakan AD dengan prinsip tangen, bahwa tangen sudut adalah depan, yaitu R-nya, per samping. Sampingnya adalah AD. Maka kita bisa menentukan nilai AD, bahwa AD sama dengan R per tangen sudut. R-nya nilainya kita sudah dapat 9,333 per tangen dari sudut. Sudutnya 37,875 derajat. Nah, dengan menggunakan kalkulator, hasil dari tangennya kemudian kita bagikan 9,33 per tangen sudutnya, ini akan mendapatkan nilai AD 12 cm. Oke, jadi jarak titik A, titik sudutnya ke garis singgungnya D, AD, itu sudah dapatkan 12 cm. Kalau sudah dapatkan 12 cm, maka nilai AD ini akan sama dengan AF ya. AD akan sama dengan AF. Jadi ini karena prinsip dari garis bagi, yaitu membagi dua buah sudut, maka ini sudutnya sama, maka jarak AD akan sama dengan jarak AF. Berapa nilai AD? AD 12, maka AF juga 12 cm. Nah, bagaimana menentukan CF? Nah, kita tidak perlu mencari dengan menggunakan sudut-sudut seperti ini. Kita tinggal
untuk mencari CF, ya gampang saja. CF itu adalah panjang B, sisi B-nya ya, panjang CA atau AC dikurang AF. Nah, karena B nilainya adalah 26, maka ini 26 kurang 12. Nah, hasilnya adalah 14 cm. Nah, karena CF 14 cm, oke, maka CE juga sama dengan CF, yaitu 14 cm. Nah, sudah dapat ya 14 cm CF-nya. Maka untuk mendapatkan BE itu adalah BC dikurang CE. BC adalah A dikurang CE nilainya. Oke ya, A nilainya 42 dikurang CE 14. 42 dikurang 14 itu adalah 28 ya. 28 cm. Karena BE 28, maka BD bisa dicari juga, yaitu sama dengan BE, yaitu 28 cm. Atau mencari BD bisa dengan panjang AB ya. Atau boleh BD adalah panjang AB, yaitu sisi C dikurang AD. C sisi C adalah 40. AD tadi kita sudah dapatkan 12. 40 kurang 12 itu adalah 28 cm. Jadi jawabannya sama ya. Nah, ini nilai dari panjang atau jarak dari titik-titik sudutnya ke titik singgung tersebut ya. Oke, sampai di sini adik-adik sekalian. Jika ada pertanyaan, maka silahkan berikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.